kedatangan dua narasumber. Yang pertama ceritanya itu serem banget. Pokoknya malam ini serem banget. Yang cerita pertama siluman ikan berkepala bayi. Yang kedua budak hidung. Budak hidung. Penasaran kan? Serem. Ayo kita panggilin narasumber yang pertama. Yang judulnya siluman ikan berkepala bayi dari Kariza Lazarus. Halo. Ini gimana? Oh iya, tinggalin. Halo Kak. Halo. Aduh, ternyata di studio ramai banget gitu ya. Iya. Halo kakak, apa kabar? Aduh, dicolek-colek juga ya Allah. Udah jinak. Oh, iya. Jinak-jinak merpati. Dari mana nih Kak? Oh, saya asli dari Bandung. Dari Bandung asli. Asli Nah Bandung. ini pakai mic-nya biar Iya, kedengeran ya. Gak kedengaran ya tadi. Ya. Jadi dari mana Kak? Diulang lagi coba. Kalau saya asli dari Bandung. Asli dari Bandung. Dari Asli jam Sunda. Oh, asli Sunda. Dari jam Iya. berapa kakak kesini? Alhamdulillah tadi on time tuh jam On 7. time. Ya, makasih ya kak. Meskipun di jalan macet tadi ya. Oh iya hujan macet. juga. Hujan. Hujan. Si Hujan. hujan ternyata guys. Mudah-mudahan nggak sampai Ya, telat amin. banget gitu ya. Ya enggak lah. Orang on time banget gitu ya. Terus kegiatan apa nih? Keseharian sekarang. Ya selama Paling sekarang itu lagi sibuk, bukan sibuk juga sih. Lagi ada kegiatan itu di salah satu YouTuber juga. Oh, YouTuber juga. YouTuber juga ternyata YouTuber teman-teman. juga. Kakak Rizal ini Kita YouTuber. juga punya channel yang namanya BSF Entertainment. Oh, nah tuh. Jadi di sana itu buat orang-orang yang mau belajar acting kayak Oh, gitu iya, kayak bisa bergabung di BSF ini. Nah, ini kalau misalnya kita review nih Kakak cerita yang siluman ikan berkepala bayi. Iya, Nah, betul. Siluman ikan berkepala bayi. siluman ikan Kebayang nggak? berkepala. Kebayang nggak? Kalau aku sih belum pernah lihat gitu ya. Cuman anjir, gila dong siluman ikan berkepala Gimana bayi kalau kan ngeliat ya. kayak gitu Serem gitu ya. Amit-amit gitu ya, jangan Kakak supaya sampai. nggak deketin. Nah, sebenarnya kayak gimana sih Kak? Ceritanya mungkin. Cerita Iya. cerita lebih lengkapnya nih Oh, dari versi kakaknya langsung. penasaran ya gimana Iya, ceritanya? penasaran. Penasaran? Mungkin yang di rumah juga penasaran ya gimana Iya, ceritanya. pasti. Jadi cerita ini dialami pas waktu SMA. Waktu SMA. Jadi rencananya kita tuh saya dan ketiga teman saya itu ada Romi, Ami sama Tommy ya. Kita berempat pergi ke suatu tempat gitu ya. Yang sekarang lagi hit juga salah satu tempat wisata di Kota Bandung. Oh, di Bandung. Cuman kalau dulu itu nggak terlalu ramai kayak sekarang. Nah, suatu ketika kita pergi ke tempat itu berencana buat refreshing lah. Karena udah lama banget nggak pernah camping. Pas di sana juga dilihat-lihat, wah lagi hujan. Nah, sore-sore kita ke sana sekitar jam 5. Jam 5 baru nyampe sana. Jam 5 sore. Jam 5 sore baru nyampe sana. Jadi pas jam 6 itu pas mau azan kita mendirikan tenda. Nah, ada hal-hal yang aneh di sana. Dari awal. Dari awal udah ada. Datang udah ada. Kita tuh mendirikan tenda di pinggir pohon yang lumayan angker mungkin ya. Gede juga iya. Saat mau ngelemparin batu yang tadinya kan gak bawa tongkat. Jadi mau gak mau si tendanya itu harus diikat ke ke pohon tersebut. Saat ngelempar batu tali itu ke atas, lemparan pertama. Harusnya kan ada ranting ya, Iya. ranting atau ke batangnya. Pas lempar pertama gak nyampe, pas kedua gak nyampe juga. Gak nyampe juga ke rantingnya. Padahal nggak tahu begitu jauh gitu ya. Oh. Ketiga gak nyampe, kenapa nih? Kata teman teh, cobain pakai Bismillah. Pas mau ngelempar ke 4, Bismillahirrahmanirrahim, ternyata bisa. Nah itu hal yang aneh. Nah, pas saat itu juga langsung kita berempat
mau nggak mau ya minta izin Iya. ke yang tempat di situ. Minta izin juga pertamanya ya buat ikut berkemah di situlah. Pasti tahu kan semua juga lah di setiap tempat ada yang kayak gitu juga. Iya. Nah itu awal-awal pertama kok aneh gitu ya Iya, dari hal itu aja. Nah pas kejadian yang itu, nah cerita intinya Iya. suatu malam pas malam-malam saat kita mendirikan tenda, kita udah bikin kopi nih ya, biasa kan ngerokok kayak gitu. Lagi asik-asiknya nih, kita lagi main kartu remi. Ya, Iya. dulu kita berempat, wah bukan sambil ngedengerin musik kayak gitu ya. Setengah tujuh sebelum Isya. Iya. Sebelum Isya, tiba-tiba ada orang datang. Ada apa Kak? Ada orang yang datang ke tenda kita. Sana, ada apa? Ini bantuin, teman saya ada kayak kerasukan, katanya. Kayak gitu. Wah, kita Kak panik ya. Kok kita ya? Kita bisa apa gitu ya? Iya. Nah, kebetulan kita berempat itu kan waktu SMA pernah belajar pernapasan juga. Jadi salah satu, sebenarnya sih pernapasannya itu buat apa? Buat kesehatan sih. Cuman adalah buat kayak gitu juga. Buat bisa merasakan tuh kayak gitu. Nah, mau gak mau kan sama kita tolongin tuh orang. Kita turun ke bawah, lumayan agak jauh juga sih. Dengan suasana dingin, pas hujan rintik-rintik. Pas udah di bawah, ternyata ada salah satu orang temannya cowok. Dia kerasukan sambil ngejerit-jerit, teriak-teriak. Kayak apa nama? Bukan nama, gimana ya? Kita juga takut sebenarnya ngeliat dia kayak gitu. Wah kok kayak gini gitu ya. Nah pas saat itu teringat salah satu guru waktu dulu. Ya pas waktu SMA gitu. Yang penting kita yakin. Kita yakin. Nah pas saat itu mau gak mau dipraktekin tuh. Yang kejadian yang cara menetralisir atau cara yang kayak gitulah. Dengan diusapan ke tangan ke belakang pundaknya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Antara yakin dan gak yakin sih sebenarnya. Pas dicobain Bismillahirrahmanirrahim ke bawah. Tiba-tiba dia pingsan. Kaget dong. Kok bisa gitu ya. Yang asalnya jerit-jerit ya tuh jerit-jerit. Teriak-teriak kayak gitu ya. Takutan. Tiba-tiba dia pingsan. Kenapa? Apakah meninggal atau gimana gitu ya. Nah pas saat itu juga. Oh mungkin emang bener kan. Yang penting kita yakin gitu ya. Nah pas udah kayak gitu. Ya udah bilang ke teman-teman yang lainnya. Kenapa ini bisa kayak gini gitu ya. Kita juga nanya. Ini kenapa bisa kayak gini. Iya sana. Tadi sebelum maghrib katanya. Dia itu ngelihat itu yang di bawah ada ikan berkepala bayi. Ikan berkepala bayi. Kebayang enggak? Nah pas kayak gitu terus gimana? Kenapa bisa kayak gini? Nah pas udah kayak gitu si orang itu sompral. Itu yang menjadikan dia kerasukan tuh. Jadi pas saat itu dia ngomong kayak gini gitu. Woi sana. Ada ikan nih berkepala bayi, ayo kita tangkap, kita bakar. Kayak gitu. Nah itu mungkin ya. Nah pas udah ngomong kayak gitu ternyata si ikannya itu hilang. Kok hilang sana? Kirain masih ada, tadinya mau diambil kan buat dibakar kan. Buat ntar malam tadinya. Pas udah kejadian itu, dia biasalah kan. Ngobrol sama teman-temannya. Tapi pas selamat tahun, masih kerasukan dia tuh. Kayak gitu. Itu teh yang pertama kalinya. Yang pertama. Nah pas udah kayak gitu, oh ya udahlah, yang penting udah sembuh katanya. Iya. Ya udah, sekarang mah kita istirahatin aja. Kita juga mau istirahat lagi. Kita naik ke atas lagi. Pas sudah di atas, baru juga berapa menit ya, 15 menitan. Ada yang masuk lagi ke tenda. Dipanggil lagi. Apa? Itu temannya satu lagi kerasukan lagi. Kerasukan lagi. Jadi terus. Mau gak mau kan, kita lagi asik-asik ngopi gitu ya. Lagi asik-asiknya main kartu. Ya kita ke bawah lagi kan. Iya. Masih orang itu lagi. Masih orang itu lagi. Pas saat dinetralisir, belum juga beres. Iya. Temannya semuanya kerasukan. Loh, Kebayang dong paniknya Iya, gimana? jadi langsung. semuanya kesurupan. Hampir 5 orang di situ kerasukan.
Jadi ada cewek. ngerembet gitu ya. Nah itu pas di sana tuh panik banget kan. Heeh. Wah ini gimana nih? Satu-satu aja dinetralisir ya. Iya. Udah beres semuanya. Pas udah kayak gitu, ada yang hilang satu orang. Yang hilang satu orang. Ada yang Siapa? hilang Heeh. orang yang pertama kali kerasukan. Oh jadi bisa dibilang si dalangnya lah ya. Yang pertama yang tadi itu. Iya. Si ini kemana? Siapa lupa lagi si Dani kalau nggak salah namanya. Kemana? Aduh gua tahu. Coba cari. Pas dicari-cari, dia udah jalan mau terjun ke jurang. Alah sampai Dia jalan sendiri aja, bukan sendirian. Kita nggak ada yang tahu dia jalan ke Iya. sana. Nah pas sama kita diketahui, langsung dikejar sama teman-temannya. Untungnya belum masuk ke jurang. Kalau udah masuk ke jurang, nggak tahu tuh. iya. Jadinya gimana gitu ya. Kita juga, pokoknya mah nggak tahu lah. Pokoknya kalau udah masuk ke jurang mah. Untung sama teman-temannya langsung ditangkap dia tuh. Pas udah ditangkap, ditanyain, kamu mau kemana? Itu kakek aku manggil-manggil katanya. Kakeknya jadi dia berhalusinasi si kakeknya yang manggil. Kakek aku manggil-manggil, dia itu sayang sama aku. Mau ngapain? Dia nyuruh aku buat loncat ke jurang. Ya kan, masa ada kakek kayak gitu gitu ya? Apa sih maksudnya tuh? Ada kakek, Ngejerumusin yang nah, nggak yang benar enggak. itu ya, Nah, langsung aja di situ dibilangin, nggak ada kakek yang kayak gitu. Itu namanya yang kayak gitu mah apa tuh ya? Namanya tuh kayak Ridwa lagi ya, Iya. kayak gitu. Untungnya langsung keselamatin gitu si orang itu. Kalau enggak pokoknya panjang Iya. ceritanya. Iyalah. Kayak gitu. Nah udah aja ya, udah beres semuanya. Ya udah, tadinya kan si tendanya tuh deket di pinggir kali mereka tuh. Ya udah semuanya yang di pinggir kali naik ke atas ke yang bukan paling atas sih, agak atas dikit Iya. di warung. Mereka pindah ke warung, semuanya pada ngumpul, soalnya pada ketakutan mereka tuh. Setelah itu mereka kumpul, kita kembali ke atas lagi. Baru juga setengah jam, Iya. ada yang masuk lagi. Ada yang masuk lagi. Ada kejadian Lagi, lagi. jadi kejadian. terus. Sana apa? Itu kemasukan lagi, lebih banyak lagi. Uluh. Yang aslinya 5 orang, jadi 10 orang. Kebayang dong, semuanya kayak gitu. Ya saya juga merasa, yang namanya kayak gitu kan, dibilang capek pasti capek sih ya. Soal energi kita juga kan ke bawah sama mereka. Nah setelah itu, mau nggak mau, saya minta ke leluhur yang dia ada di sana, Iya. buat minta tolong. Pas udah dikasih tahu, ternyata si kakek-kakek yang di sana tuh, maksudnya apa ya sebutnya leluhurnya yang punya tempat itu. Dia yang tahu tempat itu. Sama saya langsung ditemuin tuh si kakak itu. Kek, tolong bantuin katanya. Kenapa? Kayak gini, kayak sama kita diceritain ya, sama saya diceritain kayak gini sana. Oh ya udah, gak akan bener sana. Emang kenapa? Udah gak akan bener. Semua gak ada kecuali naik ke atas ke posko. Soalnya si kakek itu udah ngerasain. Iya. Pas dilihat-lihat dan dirasain, kalau apa ya, kalau kita tahu gitu ya, kalau kita bisa ngelihat di area itu tuh banyak banget. Dari yang kecil sampai yang gede. Jadi udah kayak di pasar. Iya. Jadi apa ya, pas udah kayak gitu tuh, mau gak mau kita yang ada di bawah Langsung naik ke atas. semuanya naik ke atas, yang paling atas. Oh iya. Dekat Cari aman ke tempat amannya lah, ke zona tempat amannya. warungnya si kakek Iya. itu. Di sana juga sama si kakek itu dibantuin ya. Kayak gitulah, udah dikasih air doa kayak gitu juga. Nah pas udah kayak gitu ya, saya turun ke bawah. Tadinya kan mau ngambil tenda sama Iya. barang-barang. Pas masuk ke bawah, ngelihat di tenda itu kayak ada orang gitu. Pas dilihat-lihat kayak ada orang, ternyata masih ada lilin yang nyala kan. Iya. Asalnya nggak ada yang nyala lilinnya tuh. Tapi itu pas kita kesana tuh udah nyala. Iya. Sudah kayak gitu, kita masuk ke dalam, nggak ada orang. Oh. Tadi ada bayangan Iya. di sana tuh. Ya mau nggak mau kita langsung bergegas ya, Iya. pindah ke atas semuanya kayak gitu. Langsung weh. Udah. Ya langsung udah nggak inilah situasinya udah nggak aman. Gak aman. Serem ya. Ya banget. Serem banget gitu ya. Jadi udah wes setelah itu. Udah gitu ya.
itu juga sebelum pas udah di atas masih belum aman. Oh, Masih ada banyak gangguan. masih satu orang yang tadi yang nemuin siluman itu. Siluman itu, ya. Dia itu belum sadar-sadar Oh, sama si bapak itu juga katanya. Dia juga katanya punya pegangan, jadi susah katanya. Kayak gitu. ngeri ya. Bisa dioperasi ya. Oh my god. Ngeri banget teman-teman, ternyata ceritanya Kak Rizal itu ya. Pengalamannya langsung benar-benar ngebantuin teman-temannya. Iya. Padahal gak yakin sebelumnya Iya, sih. Karena keyakinan ya mau gak mau sih nolongin kayak gitu. Iya. Pokoknya serem Ngeri sih, pokoknya kalau ada di sana tuh sehari itu kayak sebulan. Iya. Oh my god. Semalam bukan Iya. sehari semalam. Kayak wah kapan nih pagi. Kayak gitu. Aduh. Dan makasih Studio banyak Lover. loh Kak Rizal. Iya. Udah Makasih berbagi banyak. cerita di sini, Sama-sama. udah mau hadir di sini. Iya. Kita ada sedikit Apa goodie nih? bag buat Iya. kakak nih. Boleh langsung dikasih nih. Boleh. Oke. Langsung kasihin aja. Saya di foto dulu ya. Foto dulu. Makasih Kak. Makasih ya, Kak. Jangan gapuk ya. Oh my God. Terima kasih ya goodie bag-nya pokoknya. Siap. Iya. Makasih. Silakan, Kak. Aduh. Nah, Aduh. sekarang kata bijak yang bisa kita ambil nih dari ceritanya siluman ikan berkepala bayi ini apa Dari Cegembol. Dengerin ya buat para studio lover. para Studio lover kata bijaknya. Buat kalian studio lover. Jangan makan ikan. Nanti bisa jadi siluman. Udah makan ramyun aja di studio ya. Enak banget. Gak sah. Jadi teman-teman studio lovers, kata bijak yang bisa kita ambil dari ceritanya Kak Rizal ini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dimanapun kita berada, kita harus menghormati adat istiadat yang berlaku. Dan jangan lupa, jaga selalu lisan dan perilaku kita. Setajam silet. Nah, geus. Iya. Setajam silet. Ampun. Aduh. Aduh.